Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Sebelum ke sana, kita langsung review sebentar terkait bentuk fungsi kuadrat. Untuk bentuk fungsi kuadrat, itu kita kemarin sudah belajar ya. Jadi bentuk persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C. Tapi kalau misalkan bentuk fungsi kuadrat, kita tambahkan FX. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita tahu, misalkan kita disuruh menentukan nilai A, B, C. Misal, ada persamaan kuadrat Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Kita disuruh menentukan A, B, dan C-nya, maka kita tahu bahwa nilai A-nya di sini, yaitu 1, lalu nilai B di sini, yaitu 2, dan nilai C itu adalah min 3. Kemudian contoh lain, kalau misalkan kita punya Fx sama dengan X kuadrat min 4, maka A-nya itu bernilai 1, kemudian B-nya 0, lalu C-nya itu adalah min 4. Nah, di sini kenapa B-nya 0? Karena B itu kan harusnya ada X-nya, sedangkan di sini tidak ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, kita akan belajar bagaimana sih caranya menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Oke, misalkan diketahui suatu fungsi kuadrat itu adalah X kuadrat plus 2X min 3. Nah, kita disuruh menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Maka, langkah yang pertama, kalian buat tabel. Buat tabel nilai X sama Y. Jadi, kalau bentuk persamaan grafiknya itu seperti ini, Fx itu sama aja Y. Jadi kita bisa ganti dengan Y, maka menjadi Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Nah, ini adalah persamaan grafiknya. Lalu langkah pertama, kalian misalkan nilai X-nya 0. Maka, kalian substitusikan Y sama dengan X-nya 0 dikuadratkan tetap 0, 2 kali 0, 0, min 3. Maka Y-nya dapat min 3. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya adalah min 3. Kemudian kita coba kalau X-nya 1. Ketika X-nya 1, maka Y sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 min 3. Maka Y sama dengan 1 kuadrat 1. Berarti ini 3 min 3 ya, sama dengan 0. Kita tulis 0. Kemudian kita coba lagi kalau X-nya 2. Y sama dengan 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 3. 4 plus 4 min 3. Ini coret, sisa 1. 4 tambah 1, 5. Jadi di sini 5. Kemudian kalau misalkan kalian mau X-nya dicoba negatif, jadi sumbu X kan ada yang kanan sama kiri. Kalau kanan itu positif, kiri itu negatif. Maka buat perbandingan, kalian coba kasih min 1. Ketika min 1, kita coba hitung. Min 1 kuadrat plus 2 kali min 1, min 3. 1 min 2, min 3. 1 min 5, berarti min 4. Kemudian kita coba lagi. Min 2. Maka Y sama dengan min 2 kuadrat plus 2 kali min 2, min 3. 4, min 4, min 3. Coret. Sisanya berapa? Min 3. Oke, jadi kita udah dapat nilai yang positif sama yang negatif. Sekarang tugas kita, langkah berikutnya, adalah membuat sketsa grafiknya. Jangan lupa ini adalah sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Sekarang kita coba plotkan.
Yang pertama, X-nya 0. Y-nya adalah min 3. X 0 kan di sini. Y-nya min 3. 1, 2, 3. Kasih titik di sini. Itu adalah titik yang pertama ini. Kemudian X-nya 1, Y-nya 0. 1 di sini, Y-nya 0, berarti di sini. Oh, sorry. Ini kan min 3 ya. Kalau min 3, Y-nya itu di bawah. Sebentar, kita ulangi. 1, 2, 3. Min 3 itu di sini. Terus X-nya tadi 1 di sini. Berarti titiknya 1 sama 1 di sini. Lalu X2, Y-nya 5. 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Kemudian X min 1. Min 1 di sini. Y-nya adalah min 4. Maka turunkan. Kemudian X-nya min 2. Y-nya adalah min 3. Berarti di sini. Nah, seperti ini. Kalau kalian masih ragu-ragu, kalian tambah titik lainnya. Tapi kalau sudah terlihat gambarannya, kalian bisa coba untuk gabungkan. Ini kalau kita gabungkan, maka akan membentuk seperti ini. Kurang lebih nanti akan seperti ini, kalau dipanjangin. Nah, ini merupakan fungsi dari X kuadrat plus 2X min 3. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Gimana step by step untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya kita akan mengenali tentang unsur-unsur grafik. Kalau kita coba gambarkan seperti ini. Oke. Yang pertama, bagian ini itu disebut sebagai titik puncak. Kemudian kalau kita bagi dua grafiknya, nah ini kita sebut sebagai sumbu simetri. Kemudian kita juga harus tahu beberapa hal. Yang pertama adalah kalau misalkan dikatakan titik potong terhadap sumbu X. Ketika dikatakan titik potong terhadap sumbu X, maka kalian cari dengan menggunakan Y-nya di-nolkan. Itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Misalkan di grafik ini tadi itu memiliki persamaan fx sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Maka ketika kalian mencari titik potong terhadap sumbu x, itu kita tulis y sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Kemudian setelah itu kita akan nolkan y-nya. Setelah itu kita coba pindah ruas biar tandanya tidak negatif menjadi x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kalau sudah kita faktorkan dapat x plus 3 sama x min 1 sama dengan 0. Maka didapatkan x min 3 atau x-nya bernilai 1. Kemudian setelah kita dapat X-nya, maka kita bisa tuliskan bahwa titik potong grafik fungsi fx sama dengan
X kuadrat min 2X plus 3 dengan sumbu X, yaitu min 3,0 sama 1,0. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya itu tadi kalau titik potong terhadap sumbu X. Sekarang kalau titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita punya Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 3, X-nya kita 0 kan? 0 min 2 kali 0 plus 3, maka dapat Y sama dengan 3. Maka nanti kita menuliskan titik potongnya, itu adalah X-nya 0, Y-nya adalah 3. Selanjutnya yang ketiga, sumbu simetri. Kalau di gambar grafik, sumbu simetri itu kan dibagi sama sisi ya. Nah, tetapi sebenarnya kita tuh punya rumus, di mana rumusnya itu adalah untuk X, rumusnya min B per 2A. Jadi tadi di grafik fungsi kuadrat kan ada nilai A, nilai B, seperti itu. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja. Setelah itu kita akan kenalan juga tentang titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim. Oke, kita tahu bahwa ada dua kemungkinan titik puncak grafik pada fungsi kuadrat, di mana kalau misalkan kita gambarkan, itu seperti ini. Nah, di bagian ini kita tahu bahwa ini turun, kemudian yang bagian sini dia akan naik, kemudian ketika grafiknya bentuk seperti ini, di sini naik, di sini turun. Nah, di sini untuk gambar yang A sama B, untuk yang A kita bisa bilang bahwa misalkan di sini titik A ya. Titik A disebut, bisa kita sebut sebagai titik puncak atau titik ekstrim terendah, atau bisa juga kita sebut sebagai titik balik minimum. Kemudian kita misalkan yang gambar B, ini adalah B-nya. Titik B dengan grafik seperti pada gambar B, itu bisa disebut diantaranya yang pertama sama titik puncak. Yang kedua, titik ekstrim tapi tertinggi. Kemudian ketiga disebut juga titik balik maksimum. Oh ya, untuk yang tadi sumbu simetri itu bisa disebut juga sebagai X puncak, nilai X pada puncak. Kemudian poin keempat tentang penyebutan titik puncak
nama lainnya sudah. Kemudian yang kelima, itu ada yang namanya untuk menghitung Y puncak. Di titik puncak, tentunya dia itu punya nilai X sama Y. X-nya disebut XP, Y-nya disebut YP. Nah, untuk Y puncak atau YP, itu kita memiliki rumus min D per 4A. Di mana D itu adalah diskriminan. Kalau kita jabarkan, D itu adalah B kuadrat min 4AC. Atau YP sama dengan min B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Kita bisa menggunakan yang ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat grafik fungsi kuadrat. Jadi, kalau misalkan diketahui suatu fungsi kuadrat, kemudian kalian tidak mau menggambar, karena pertanyaan soalnya itu hanya melihatkan grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah nih, berdasarkan persamaan kuadrat tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan sifat-sifat grafik yang ini. Kayak misalkan, kalau nanti kalian lihat A-nya itu lebih besar daripada 0, maka dia akan cenderung terbuka ke atas. Berarti bentuknya kayak gini. Kemudian, kalau A-nya kurang dari 0, dia akan terbuka ke bawah seperti ini. Kemudian kalau A dikali B itu lebih besar daripada 0, titik baliknya di kiri. Di kiri itu berarti di sininya, misalkan seperti itu. Dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, tapi ini adalah info saja. Di sini ada nilai C, kalau C-nya lebih dari 0 gimana. Kemudian diskriminannya gimana, yang disebut sebagai definit positif seperti apa, definit negatif seperti apa, dan lain sebagainya.